Indonesia tegas balas perlakuan tak lazim. Korea Selatan kelabakan akibat halangi akses KF-21 Boramai. Kerjasama Indonesia hanya membuahkan hasil. Hal itu nampak dari kesepakatan mereka yang telah mempersiapkan penerbangan pesawat KF-21 Boramai. Kali ini Korea Selatan pun menjadi mitra strategis bagi Indonesia. Indonesia pun tak sedikit dalam mempersiapkan produk ini. Bahkan tak sekali dua kali Indonesia juga membeli berbagai alat pertahanan dari Korea Selatan. Sebagai bukti bahwa komitmen Indonesia dalam pembuatan pesawat KF-21 Boramai memang tidak main-main. Akan tetapi anggapan remeh dan menyakitkan hati dari Korsel malah terjadi. Hal itu dilakukan saat insinyur Indonesia dilarang mengakses teknologi KF-21 Boramai. Terus terang delegasi Indonesia dilarang mengakses banyak bagian dari teknologi dan studi KFX atau KF-21 Boramai. Mengingat Indonesia memberikan 1/5 dari biaya pengembangan KFX, masuk akal dalam beberapa hal bahwa para insinyur Indonesia merasa ragu tentang keunggulan teknis melalui program bersama ini. Korsel takut teknologi KF-21 Boramai yang diberi oleh AS bocor ke tangan Indonesia. Memang benar insinyur AS yang dikirim ke markas KAI sensitif tentang kemungkinan kebocoran teknologi AS ke pekerja Indonesia. KF-21 Boramai memang syarat teknologi canggih. Setidaknya Lockheed Martin AS menyuplai 21 buah teknologi untuk KF-21 Boramai. Pada 30 November, Departemen Luar Negeri AS yang mengawasi pemberian lisensi ekspor memberikan izin kepada Lockheed Martin untuk menyerahkan 21 teknologi yang dibutuhkan untuk proyek KFX. Setelah pemberian lisensi ekspor, Kementerian Pertahanan Korea, Kementerian Luar Negeri dan pejabat DAPA mengadakan negosiasi lebih lanjut dengan perundingan AS. Meski demikian, AS menolak memberikan 4 teknologi inti lainnya kepada Korsel. Dilansir dari The Aviation Geek Club, setidaknya ada 4 teknologi inti dari AS yang akan ada di KF-21 Boramai Indonesia, yakni Radar Active Electronically Scanned Array atau AESA, Radio Frequency Jammer, Electro Optical Targeting Pod atau EOTKB, dan Infrared Search and Track atau IRST. Tapi Hanwha System berhasil membuat sendiri 4 teknologi inti tersebut. Pada Agustus 2020, Hanwha System mengejutkan pengembang penerbangan di AS dan Israel dengan mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mengembangkan radar AESA sendiri yang terdiri dari sekitar 1000 modul transceiver. Pada tahun 2006, sebuah kontrak ditandatangani dengan GE untuk membeli 240 mesin sekaligus suku cadang. Jadi 4 teknologi inti KF-21 Boramai aman dari gangguan Washington. Tapi Indonesia juga sakit hati atas perlakuan dilarangnya akses teknologi KF-21 Boramai. Maka dari itu Indonesia membalasnya dengan cara manis, yakni menakut-nakuti Korsel dengan pembelian Rafale. Ya, Indonesia menakut-nakuti Korsel jikalau uang pendanaan KF-21 Boramai dibuat untuk beli Rafale. Korsel takut benar akan hal ini. Namun seperti yang dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia yang mengatakan bahwa mereka tidak punya uang, sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan pesawat tempur Rafale baru buatan Prancis, menunjukkan bahwa bukankah itu niat untuk menarik diri dari bisnis KFX di masa depan. Korea kelimpungan mendengar hal ini. Perwakilan mereka lantas datang bolak-balik ke Indonesia tanpa mengenal waktu. Saya yakin bahwa pembicaraan masalah pembayaran yang terlambat akan diselesaikan pada bulan November. Kami akan menyelesaikannya pada saat itu. Kang Eun Hye yang kerepotan membujuk Indonesia dalam proyek KF-21 Boramai seperti dikutip dari Yonhap. Dilansir Zona Jakarta, dalam cara manis Indonesia balas perlakuan Korsel atas dilarangnya akses teknologi KF-21 Boramai.
Taktik Indonesia berhasil. Korsel terpaksa menerima minyak sawit Indonesia sebagai alat pembayaran KF21 Boramai. Saya pikir proyek kerjasama dengan Korea Selatan termasuk proyek jet tempur harus berhasil, ujar Burhan Prabowo dikutip dari News One saat menghadiri peluncuran KF21 Boramai Indonesia dan Korsel. Pembelian pesawat travel yang dilakukan Korea Selatan perihal pembuatan pesawat jet. Pembelian pesawat travel yang dilakukan Indonesia disebut-sebut bakal memunculkan masalah tersendiri. Sebab Indonesia saat ini tengah menjalin kerjasama dengan Korea Selatan perihal pembuatan pesawat jet. Kekhawatiran ini muncul pasca media dari Korea Selatan menginformasikan bahwa ada hal yang ditakutkan. Memang saat ini Indonesia telah mengakuisisi jet tempur Rafale produksi Dassault Aviation dari Perancis. Bahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah sepakat membeli Rafale. Dan media yang menyoroti Indonesia membeli Rafale ialah media Korea Selatan The Jong'an. Pada artikelnya, The Jong'an menyoroti upaya Indonesia hingga akhirnya dapat mengakuisisi Rafale, jet tempur generasi keempat setengah dengan kinerja yang canggih. Tak hanya itu, media Korsel tersebut juga mengungkapkan kekhawatirannya setelah Indonesia bakal memiliki Rafale. Kekhawatiran Korea Selatan terkait proyek pengembangan KF21 Boramai yang kini masih berjalan dengan mitra Indonesia. Meski pejabat Korsel tegas mengatakan bahwa keputusan Indonesia beli Rafale tak akan berdampak pada KF21 Boramai, nyatanya Korsel tetap memiliki kekhawatirannya sendiri. Diketahui Kementerian Pertahanan telah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama pembelian 6 jet tempur Rafale. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto setelah menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Kamis, Februari. Menurut Prabowo, Indonesia merencanakan pembelian alutsista yang cukup signifikan untuk multi-role combat aircraft dengan mengakuisisi 42 unit Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk 6 pesawat, kata Prabowo seperti dilansir dari zonajakarta.com. Dalam lampu merah menyala, Indonesia beli Rafale disebut berdampak pada KF21 Boramai. Pejabat Korsel buka faktanya. Kemudian kata mantan Danjen Kopassus ini akan disusul dalam waktu dekat dengan kontrak untuk 36 pesawat lagi dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator-simulator yang dibutuhkan.